Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari syarqan wa gharba. صلاته وسلامه على نبينا المصطفى شمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد سيادة الحبائب الشرفاء جميع العلماء الفضلاء وجميع الأساتذتنا الأعزاء الأحباء rahimakumullah. Sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi segenap para habaib kita, para kiai, para asatid, wabil khusus khadimul majlis zikir waliullah al-mukarram al-ustad, lengkapnya Ustaz? Al-Ustadz Jaka Maulana, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan dunia akhirat. Panjangin umurnya, sehatin badannya, beserta guru-guru saya, guru-guru kita semua. Al-Mukarram Habibana Ali bin Idrus Al-Mashhur wa Habibana Abdullah bin Ibrahim Al-Haddad wa Ustadzuna Rizal. Kita doakan nih guru-guru kita semua, habaib kita panjang umur, sehat afiat ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita hadir di haul seorang wali Allah. Kalau kita mau tahu kita sekarang hadir di haulnya siapa, kata Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Busyral Kaib Biliqa'il Habib, apa kata beliau? La ya'ti li rajulin, gak bakal datang seseorang di majlis, di suatu acara yang dimana sahibul haul tidak mengundangnya. Gak bakal datang, kata Imam Suyuti, seseorang di majlis seperti ini kecuali sahibul haul yang mengundangnya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah datang ke ini majlis, sejatinya yang mengundang kita bukan Ustadz Jaka, yang mengundang kita bukan majlis zikir wali Allah, yang mengundang kita bukan majlis-majlis tersebut, tapi yang mengundang kita Habib Hasan bin Ahmad Baharun, saudara. Maka dari itu ketika diundang di suatu majelis, di suatu acara, sejatinya yang mengundang antum bukan Nurul Mustafa, sejatinya yang mengundang antum bukan majelis ini, majelis itu, sejatinya yang mengundang antum adalah Nabiyuna Muhammad. Sejatinya Nabi yang mengundang kita semua. Maka dari itu, karena sekarang ini perayaan haul daripada Habibana Hasan bin Ahmad Baharun, kita diundang oleh beliau. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata Al-Imam Bishr Al-Hafi, berkata Al-Imam Bishr Al-Hafi dalam makalahnya, apa kata beliau? Kam min ahya tahyal qulub bi dzikrihim. Kam min ahya, kam min amwat tahyal qulub bi dzikrihim. Berapa banyak dari orang yang sudah mati, orang yang sudah berkalang tanah, orang yang sudah di alam kubur, tahyal qulub bidzikrihim, hidup hati kita ketika menyebutnya, hidup sanubari kita, hidup jiwa kita, gembira sanubari kita ketika menyebut mereka orang-orang yang sudah mati. Siapa yang kita sebut? Nabiuna Muhammad. Siapa yang kita sebut? Habibana Hasan bin Ahmad Baharun. Siapa yang kita sebut? Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Siapa yang kita sebut? Para wali-walinya Allah. Ketika kita sebut mereka, hidup hati kita. Kamin amwat, berapa banyak orang yang sudah meninggal, tetapi ketika sebut namanya hidup hati kita. Wa kamin ahya, dan berapa banyak orang yang sudah mati, dan berapa banyak orang yang sudah hidup, masih hidup orangnya,
tetapi ketika menyebutnya, mengingatnya, akan mati hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu dalam kesempatan yang luar biasa ini di hall guru kami Murabbi arwahana wa ajsadana ad-da'i ilallah al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, kita doa di ini majelis mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Sedikit daripada profil singkat beliau. Beliau Habibana Hasan bin Ahmad Baharun ini merupakan seseorang yang dilahirkan dalam silsilah Zahabiyah. Apa itu silsilah Zahabiyah? Abahnya, kakeknya, kakek-kakeknya, kakek-kakeknya terus ke atas semuanya wali-wali Allah. Habibana Hasan bin Ahmad Baharun ini beliau silsilatul Zahabiyah, ke atas terus ke atas, ke atas terus ke atas, semua wali, semua wali. Ini silsilatul Zahabiyah. Beliau adalah Habibana Hasan bin Ahmad Baharun yang dimana beliau lahir di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934, merupakan putra pertama dari 4 bersaudara Al-Habib Ahmad bin Husain dengan Fatmah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah Zahabiyah, nasab beliau yang mulia, yang mudah-mudahan ketika kita sebut inda dzikri salihin, ketika menyebut nama orang saleh, ketika menyebut nama orang wali, ketika menyebut nama-nama orang-orang yang dirindukan oleh Nabiyuna Muhammad, tanzil rahmah, rahmat akan turun di ini majlis, rahmat akan turun di Tugu Semper ini saudara, rahmat akan turun mengelilingi kita. Kenapa? Kita sebut namanya, kita sebut orang-orang yang dekat sama Allah, dekat sama Nabi, dekat sama orang-orang yang dimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun silsilah beliau adalah Habibana Hasan bin Ahmad Baharun. Di sini beliau merupakan Habibana Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar Baharun, yang dimana atas terus ke atas, kakek terus kakek, itu semuanya merupakan wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu pelajaran penting yang pertama adalah ini Habib Hasan. Mari sama-sama kita belajar. Habib Hasan ketika kecil ini, lihat anak-anakku semuanya, ketika Habib Hasan ini punya salah, apa aja salah yang kecil sama abahnya, ini Habib Ahmad ini paling senang marahin Habib Hasan. Kenapa? Karena Habib Hasan ini modelnya taat, disuruh apa aja mau, disuruh ngapain aja iya, gak pernah ngebantah sama sekali. Dan Habib Ahmad itu kalau udah marahin Habib Hasan luar biasa, yang namanya mukul Habib Hasan luar biasa. Kami diceritakan oleh cucu daripada Habib Ahmad itu, Habib Segaf bin Hasan Baharun, itu kalau udah mukul yang namanya Habib Hasan luar biasa. Tapi Habib Hasan ketika dipukul orang tuanya, ketika dimarahi orang tuanya, sama sekali beliau nggak ada dendam, sama sekali tidak ada marah. Maka wajar jadi anak yang luar biasa, jadi anak yang tumbuh menjadi wali-walinya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini sama-sama kita tahu, kita kenal. Beliau itu slogannya, apa slogan beliau? Mari sama-sama kita dengar. Slogan beliau ini selalu mengucapkan madama lillah yanmu wa yastamir. Selama ikhlas karena Allah, selama yang diniatkan ikhlas karena Allah, itu semua akan yanmu, berkembang dan akan terus menerus. Maka lillahi yanmu wa yastamir. Itu. Sehingga beliau punya pondok pesantren yang saat ini kalau mau kita lihat pondok pesantren beliau ini sekarang santrinya saja sudah 17.000. Ustaz, besar dong pesantrennya Ustaz. Oh banyak dong santrinya Ustaz. Jangan antum lihat dari sekarang saudara. Jangan antum lihat sekarang. Dulu Habibana Hasan awal mendirikan pondok pesantren itu santrinya dikontrak. Santrinya dikontrak. Ini ada 3-4 anak itu sama Habib Hasan beliau yang masakin sendiri, beliau yang bikinin nasi, beliau yang ngasih makan, beliau yang ngajar pelan-pelan.
karena ikhlas, karena diniatkan dari hati yang paling dalam, sehingga kontrakan-kontrakan yang seperti itu berubah pesat menjadi pondok pesantren yang dimana di situ diperintahkan oleh guru besarnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, saudara. Maka ketika itu dirintis, subhanallah, subhanallah. Sekarang santri-santri beliau dari Sabang sampai Merauke penuh mengisi panggung-panggung dakwah, mengisi daripada mimbar-mimbar dakwah. Mereka merupakan santri dari Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang lebar, guru mulia kita, mari beliau kita ambil, lihat bagaimana beliau ini semangat. Yang kedua, bagaimana semangat beliau ini dalam menyebarkan bahasa Arab. Kalau kita mau lihat sekarang ini pesan dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid, apa kata beliau? Tidak ada sekarang ini satu orang yang dimana berangkat ke Tarim, berangkat ke Yaman, berangkat ke Timur Tengah, kecuali pahalanya disampaikan dulu ke Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun. Nggak ada tuh sekarang. Ente lihat dai, ente lihat habaib, ente lihat kiai yang ada di mimbar-mimbar dakwah, yang dia ngaji di Habib Umar, dia ngaji di Habib Hasan Asyatiri, dia ngaji di Habib Salim Asyatiri. Mereka semuanya sebelum mereka ngaji pahalanya dikirim dulu ke Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun. Kenapa beliau yang pertama kali membuka? Maka dari itu mari kita lihat semangatnya menyebar luaskan bahasa Arab. Maka dari itu anak-anak kita sekarang ini banyak yang awam sekali dengan bahasa Arab. Bahkan ustadznya pun sekarang banyak yang awam bahasa Arab. Jadi ustadz kagak ngerti bahasa Arab, dari mana ceritanya? Jadi ustadz nggak paham kitab kuning. Dari ustadz nggak paham bahasa Arab ini yang diperjuangkan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Maka dari itu di kesempatan manakib ini beliau adalah pejuang dalam menyebar luaskan bahasa Arab. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau terakhir Habibana Hasan bin Ahmad Baharun ini luar biasa dalam tawakalnya, luar biasa dalam istiqomahnya, luar biasa dalam keikhlasannya. Maka sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, saya dipanggil anaknya, putranya ketika itu Habibana Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun dipanggil, "Duhai Segaf, sini." Apa kata beliau? "Duhai Segaf, saya ini tidak merasa mendirikan pondok. Saya ini tidak merasa mendirikan, padahal kitab beliau." Ini ada guru kita, guru saya Ustaz Somad, beliau paham betul tentang kitab-kitab. Beliau daripada pengurus LDNU Jakarta Utara, kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur. Itu ada kitab beliau namanya Muhawarah, percakapan bahasa Arab. Itu dipakai bahkan di pondok Habib Umar bin Habib. Itu kitab dipakai di pondok-pondok pesantren dari yang salaf ataupun yang modern. Itu beliau membawa kitab Muhawarah yang luar biasa. Itu beliau ada namanya kitab Af'al, kitab Asma. Itu dipakai di mana-mana. Apa kata beliau? Saya ini Segaf gak merasa udah bikin pondok. Saya ini gak merasa udah dakwah. Saya ini gak merasa udah ngedidik santri-santri yang ribuan yang udah menjadi pendai, pendakwah, ustadz, habaib. Saya enggak merasa. Saya ini merasa dimanja oleh Allah. Saya ini merasa dimanja oleh Nabi Muhammad. Segaf. Jadi Ustadz Hasan ini jarang yang namanya puasa sunnah, jarang. Tapi beliau ketika membaca Ihya, beliau mengutarakan bahwa ada di kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa yang dimana kalau beliau mudawamahkan, istiqomahkan daripada puasa sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Maka beliau puasa ketika itu, puasa dengan harapan Allah ngampunin beliau. Lihat, siapa kita, siapa Abuya Hasan. Kalau kita ini masih malas-malas ibadah, malas datang majelis taklim, malas datang ke guru, malas datang ke habaib, malas datang ke kiai, malas datang ngaji, malas datang ke majelis seperti ini, lihat Abuya Hasan. Beliau bikin pondok pesantren, beliau punya murid yang luar biasa, beliau punya karangan-karangan wirid yang luar biasa. Tapi apa kata beliau? Saya merasa tidak melakukan apa-apa. Saya khawatir Allah nggak ngampunin saya. Nih figur Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ayo kita lihat.
Apa kata beliau? Sehingga beliau berpuasa. Ketika beliau berpuasa, beliau harapan supaya diampunin segala kesalahan beliau. Maka dari itu lihat, beliau figur yang luar biasa. Karomahnya nampak sekarang. Karomah Abuya Hasan nampak sekarang. Lihat bagaimana ketika pertama kali diadakan haul Abuya Hasan di Jakarta. Abuya Hasan ini baru nampak sekarang-sekarang, Mbak. Mohon maaf. Dulu, Beb, Habib Hasan itu nggak nampak sama sekali, Beb. Dulu kita punya guru Abuya Hasan itu kalau datang taklim kayak gini nih, kalau datang majelis taklim seperti ini, duduknya di mana? Bukan di sini. Abuya Hasan itu salah satu ustadz habaib yang istiqomah pakai gamis. Itu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dari dulu beliau pakai gamis kemana-mana, saudara. Bahkan santrinya diwajibin pakai gamis putih-putih, pakai imamah seperti ini. Wajib, nggak pakai berdiri lagi. Pas lagi sholat taklim nggak pakai ini berdiri. Itu Abuya Hasan. Tahu duduknya di mana? Bukan kayak kita di sini. Bukan kayak kita disapa panitia. Bukan kayak kita dikasih kopi, dikasih minuman. Nggak tahu pulangnya dikasih apa. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Abuya Hasan ketika duduk di majelis taklim seperti ini, duduk di mana? Duduk di depan sandal-sandal. Sampai ditegur sama putranya Habib Segaf. Abuya, Abi kan ustaz. Abi kan ngajar di pondok-pondok. Kitab Abi ini dipelajari. Abi kok duduk depan sandal begini? Lihat apa omongan beliau. Lihat apa kata guru kita Habib Hasan. Segaf. Baharun yang kayak kita nih. Baharun yang kayak kita nih, kata beliau apa? Nahnu ni'alul habaib. Kita ini sendalnya habaib. Kita ini cuma nolong habaib. Kita ini yang ngebantu habaib. Maka dari itu nggak merasa sama sekali alim, nggak merasa sama sekali telah membangun nih sifat guru kita Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Maka dari itu beruntung, Pak, beruntung kita hadir di haul beliau ini. Beruntung kita udah khidmah di tempat beliau, di acara beliau. Beruntung. Kata guru kita Al Habib Umar bin Hafid, khidmatul aulia, khidmah kepada wali Allah, ikhlas atau enggak ikhlas diterima, saudara. Khidmah sama wali ini kayak begini nih. Khidmah baca maulid, khidmah main hadroh, khidmah datang ngangkatin aqua, khidmah datang muliain habaib, khidmah datang muliain ulama guru-guru kita. Khidmah yang kayak gini untuk haulnya aulia, ikhlas atau enggak ikhlas diterima, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu syukur, alhamdulillah kita bisa datang di peringatan haul beliau ini yang ke-24. Lihat kemarin, Pak, di Istiqlal. Ini Abuya Hasan, Pak. Sekarang namanya menggema di mana-mana. Sekarang haulnya dibikin di mana-mana. Dibuat di mana-mana. Saya pertama kali yang membuat haul ketika itu sama saya punya teman Azizi, buat haul Abuya Habib Hasan di Kairo. Kita bikin haulnya, kita undang masyayikh ketika itu. Kemudian lihat, sekarang haul beliau diperingati di Tarim, udah lama diperingati di Mekah, di Madinah diperingati, dari Sabang sampai Merauke menggema nama Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Makanya ketika saya lihat baru tadi pagi, saya lihat di Pelumpang di WA-nya guru saya Ustaz Somad, Ustaz ada haul Abuya Hasan. Di mana, Ustaz? Ini di Pelumpang. Alhamdulillah. Lihat siapa yang menggerakkan hati Ustaz Jaka, siapa yang menggerakkan hati antum semua sehingga antum datang di sini. Siapa yang ngeringanin langkah antum ke sini? Yang ngeringanin langkah antum datang ke ini majlis merupakan mereka orang-orang yang nyambung sanadnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat haul beliau. Haul beliau, ada yang hadir haul beliau kemarin di Istiqlal. Itu haul beliau, subhanallah, ulamanya kumpul. Habib Bahar bin Semit, Habib Hanif bin Abdurrahman, Habib Bahar sampai enggak kebagian tempat. Habib Bahar enggak kebagian tempat. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat siapa yang diholin, orang yang dekat sama Allah. Habaib kumpul dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Saya ada di barisan habaib ketika itu, luar biasa. Habaib kumpulnya luar biasa banyak, umaroknya luar biasa kumpul. Maka dari itu siapa yang menyatukan hati mereka? Siapa yang meringankan langkah mereka? Siapa yang membuat mereka sehingga hadir malam-malam hujan ketika itu, saudara? Saya yang hadir basah semua. Kenapa? Siapa yang mampu menggerakkan hati mereka?
Abuya Hasan karena dekat sama Nabiuna Muhammad. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat mari kita lihat itu hall, kata profesor imam masjid yang hadir 500.000. Yang hadir 500, itu yang belum kelihatan tuh, ada yang gehamam, ada yang belum dapat, ada yang tempat begitu, yang kelihatan aja. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan gak bangkit kita dari majelis hall Abuya Hasan ini, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diaku murid-muridnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita wafat Abuya Hasan senyum sama kita. Ya Allah, mudah-mudahan berkat hall Abuya Hasan, antum semua yang hadir gak bangkit dari majelis ini kecuali dapat keberkahan Abuya Hasan. Gak keluar dari majelis ini kecuali dapat keberkahan Abuya Hasan. Gak bangkit dari majelis ini kecuali dapat doa Abuya Hasan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.